Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama kembali hadir dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Sebelum melanjutkan cerita sebelumnya, ada sedikit informasi bahwa cerita ini dulu sempat viral di kalangan pendaki Lawu pada akhir tahun 90-an. Diceritakan oleh sosok Mbah Madi dari kaki Gunung Lawu. Baiklah, langsung saja kita simak kelanjutan ceritanya. Harun segera mengambil air sumur itu dan meminumnya. Setelahnya, Harun membasuh mukanya dengan air yang sama. Tapi tiba-tiba, ada seorang kakek yang tidak begitu tua menghampirinya. Dan anehnya, rasa ketakutan dan kebingungan yang sebelumnya dia rasakan kini sudah hilang setelah dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Melihat kedatangan kakek itu, Harun pun bertanya, "Mbah, ini di mana, Mbah?" Lalu kakek itu menjawab, "Ini namanya Desa S, nak. Kamu asalnya dari mana?" "Untuk nama desanya disamarkan ya." Lalu Harun lanjut bertanya, "Saya asli Madiun, Mbah. Kalau dari sini ke Madiun jauh nggak, Mbah?" Lalu kakek itu mengajak Harun untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, kakek itu memberitahu banyak kepada Harun tentang kampung yang ditempati ini dan seberapa jauh untuk menuju ke Madiun. Ternyata kampung itu bukanlah kampung gaib seperti yang Harun lihat sebelumnya. Dan ternyata selama Harun berada di kampung itu, orang-orang kampung menganggap Harun adalah orang gila. Pantas saja, dia mendatangi beberapa rumah untuk meminta makan, tidak ada yang mau memberinya, bahkan sampai diusir. Setelah mendengar penjelasan kakek itu, Harun pun menceritakan kepada kakek itu bagaimana dia bisa sampai di sini. Mendengar cerita Harun, kakek itu merasa kasihan hingga akhirnya beliau memberikan sejumlah ongkos untuk Harun kembali pulang ke Madiun. Harun menerima pemberian kakek itu dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah berbaik hati kepadanya. Hari itu juga, Harun pulang ke Madiun dengan bekal ongkos yang diberikan oleh sang kakek. Di tengah perjalanan, Harun kembali ke kampung halamannya. Dia teringat dengan dua temannya yaitu Yadi dan Sigit yang waktu itu bersamanya untuk sebuah misi mendalami ilmu kejawen. Singkat cerita, sampailah Harun di kampung halamannya. Di kampung halamannya, dia tidak pulang ke rumah tapi langsung menuju ke rumah temannya yaitu Yadi. Di rumah Yadi, dia mengetuk pintunya dan yang membukakan pintunya adalah Yadi sendiri. Mendengar cerita dari Harun, Yadi merasa heran. Ternyata sesingkat itu perjalanan yang dilalui Harun. Bisa dibilang itu cuma sehari semalam. Sedangkan selama hilangnya Harun, itu sudah 2 bulan lebih. Yadi yang sangat merasa bersalah pun lanjut bertanya kepada Harun, "Syukurlah Run, kamu sekarang sudah kembali pulang. Tapi di mana Sigit, Run?" "Aku nggak tahu Sigit di mana. Yang aku ingat waktu itu Sigit sudah jalan duluan meninggalkan kita," jawab Harun yang tidak tahu apa-apa. "Semoga Sigit bisa kembali pulang dengan selamat ya, Run," jawab Yadi kepada Harun. Mendengar itu, Harun sedikit tersentak. Lalu dia menjawab, "Loh, memangnya Sigit belum juga pulang?" "Sepertinya belum. Sejak pulang dari Padepokan, aku tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya menanyakan," jawab Yadi kepada Harun. Harun kemudian mengajak Yadi untuk mendatangi rumah Sigit. Siapa tahu Sigit sudah pulang dan mereka berdua tidak mengetahuinya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Sigit dan setelah sampai, ternyata benar, Sigit sudah berada di rumah semenjak 1 bulan yang lalu. Tetapi dengan keadaan yang memprihatinkan. Dia tidak bisa bicara, alias bisu. Melihat Sigit berada di rumah, Yadi dan Harun merasa sangat lega, tetapi juga turut prihatin dengan keadaan Sigit yang seperti itu. Yadi lalu meminta kepada Sigit untuk menceritakan tentang dirinya selama dia hilang di Gunung Lawu.
Karena kondisi Sigit yang tidak bisa bicara, Sigit pun tidak bisa bercerita banyak. Dia hanya menceritakan sedikit melalui tulisan yang ditulisnya di atas kertas. Di atas kertas itu menjelaskan bahwa setelah buang air kecil, Sigit didatangi oleh kakek tua. Tetapi kakek ini berbeda dengan yang ia temui sebelumnya. Kali ini kakek itu terlihat seperti manusia biasa dengan memakai tudung tani. Kakek itu berkata, "Nak, aku minta rokokmu 1 batang saja." Sigit mengira kakek ini adalah manusia biasa yang mempunyai tujuan sama dengannya. Karena waktu itu rokok Sigit berada di tas, dia pun segera mengambilnya dan meminta kakek itu untuk menunggu. Sigit lalu kembali ke tempat istirahat dan mengambil rokoknya yang ada di tas. Sesampainya Sigit di tempat kakek tua tadi, Sigit tidak melihat kakek itu lagi. Entah kemana perginya. Lalu Sigit pun memanggilnya. "Kek, ini rokoknya, Kek." Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sigit pun terus mencarinya, tapi tetap tidak menemukannya. Ketika sedang mencari kakek tua yang meminta rokok, tiba-tiba Sigit mendengar ada orang yang memanggil namanya. Karena suara yang memanggilnya itu terdengar seperti suara Yadi, Sigit pun menjawab. Lalu tiba-tiba dia merasa mulutnya sedang dibungkam oleh seseorang dari belakang hingga dia pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Sigit merasa kebingungan karena tiba-tiba saja dia berada di sebuah gubuk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena merasa tempat itu asing baginya, Sigit pun segera berjalan untuk mencari jalan pulang, tapi tidak menemukannya. Dia juga sempat menjumpai sebuah perkampungan yang semua penghuninya berwajah aneh. Beberapa kali dia mencoba bertanya kepada orang-orang berwajah aneh tersebut, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengannya karena dia merasa mulutnya tidak bisa bicara, hingga akhirnya membuat dia putus asa. Dia pun pasrah dengan keadaannya. Tak lama kemudian ada sosok kakek tua berjubah putih yang sedang terbang dan menghampirinya, lalu mengembalikan dia ke rumah dengan keadaan yang tidak bisa bicara sampai saat ini. Setelah membaca cerita yang ditulis Sigit, Yadi menyimpulkan bahwa inilah alasannya kenapa sang guru pernah berpesan sebelum berangkat ke Gunung Lawu waktu itu. Jangan pernah memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli. Ternyata yang dimaksud sang guru adalah jika ada yang memanggil dengan nama asli, sudah dipastikan yang memanggilnya itu bukan manusia, melainkan jin. Setelah membaca pernyataan dari Sigit itu, Yadi dan Harun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Harun kembali mendatangi rumah Yadi dan mengajaknya ke kampung yang berinisial S untuk menemui kakek yang pernah menolongnya untuk berbalas budi. Mendengar ajakan itu, Yadi pun ikut bersama Harun ke kampung S dan menemui kakek tersebut. Sesampainya di rumah kakek tersebut, Harun mengembalikan ongkos yang pernah diberikan oleh kakek itu kepadanya dan beberapa barang lainnya sebagai tanda terima kasih. Mereka juga menceritakan tentang pengalamannya tentang ilmu kejawen yang dipelajarinya, dan kakek itu berpesan kepada mereka. Untuk mempelajari ilmu tersebut memang tidak gampang. Kalau tidak kuat, bisa-bisa jiwa kalian yang menjadi taruhannya. Dalam artian, kalau tidak kuat, bisa-bisa gila. Setelah berbalas budi kepada kakek itu, mereka berdua kembali pulang dan 2 minggu sudah berlalu. Yadi harus kembali ke Padepokan untuk mengabdi. Sebelum berangkat, tidak lupa, Yadi berpamitan kepada Harun dan Sigit. Harun berjanji akan menyusulnya ke Padepokan untuk kembali mempelajari ilmu kejawen yang diinginkannya. Singkat cerita, sampailah Yadi di Padepokan. Sesampainya di Padepokan, ia memberitahu guru tentang kembalinya Harun dan musibah yang menimpa Sigit. Mendengar itu, guru hanya tersenyum sambil bilang, "Itulah sebabnya aku memintamu pulang." Mendengar itu, Yadi heran. Ternyata sang guru sudah tahu. Lalu Yadi lanjut berucap, "Tapi kasihan sama Sigit, dia tidak bisa bicara." Bisunya Sigit itu dikarenakan dia masih dibungkam oleh jin dari Gunung Lawu waktu itu.
jawab sang guru. Lalu, apa ada cara untuk menyembuhkan Sigit? Tanya Yadi lagi. Tidak ada. Yang membungkam mulutnya itu adalah bangsa jin, karena dia sudah melanggar aturan yang pernah saya berikan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tidak terasa 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun di padepokan itu, Yadi sudah belajar banyak dari sang guru. Berbagai rintangan mistis pun sudah dialami, mulai dari bermalam di kuburan, menghafal kitab-kitab Jawa, menghafal doa Islami, dan sebagainya. Pernah pada suatu hari guru memintanya untuk bertapa di sungai selama 1 malam dan mengasah ilmu yang sudah Yadi pelajari. Pada saat berendam itu, guru berpesan agar tetap fokus dan mengabaikan semua yang mengganggunya. Banyak sekali gangguan mistis yang Yadi alami pada saat berendam. Salah satunya adalah ketika sedang bertapa, ia sempat didatangi 2 ekor buaya putih yang akan memangsanya. Tapi dengan ilmu yang sudah pernah diajarkan oleh gurunya, Yadi berusaha menenangkan 2 ekor buaya itu hingga akhirnya ia pun selamat dari ancaman buaya tersebut. Ternyata buaya yang mengganggunya bukanlah buaya biasa, melainkan buaya gaib penunggu sungai. Ketika sepertiga malam, Yadi juga sempat melihat ada beberapa orang wanita yang mengenakan pakaian khas Jawa kuno sedang mandi di sungai tersebut. Salah satu wanita itu sempat mengajaknya masuk ke dasar sungai dengan tujuan ingin menjadikan Yadi sebagai pengikutnya. Tapi Yadi tetap fokus bertapa dan mengabaikannya sesuai saran dari gurunya. 1 malam telah berlalu, Yadi telah berhasil menyelesaikan pertapaannya ketika hari sudah menjelang subuh. Setelah itu Yadi kembali ke padepokan. Pagi harinya ia menemui sang guru dan menjelaskan tentang kejadian yang ia alami selama bertapa itu. Kamu akan bisa berjalan di atas air sungai itu, Yat. Tapi kamu harus mengamalkan beberapa amalan yang akan kuberikan kepadamu, ucap guru kepada Yadi, namun dia tidak begitu paham dengan perkataan gurunya waktu itu. 2 tahun lamanya Yadi tinggal dan mengabdi di padepokan untuk mendalami ilmu kejawen. Selama 2 tahun itu, dirinya sudah lebih banyak belajar dari sang guru, dan pada tahun 2001, Harun menyusul Yadi untuk kembali ke padepokan dengan tujuan ingin belajar ilmu itu lagi. Sesampainya di padepokan, Harun menemui sang guru dan sang guru kembali menerima Harun dengan senang hati. Harun pun menerima banyak amalan dari sang guru. Lalu pada suatu ketika, tepatnya bulan Suro, guru memerintahkan kepada Yadi dan Harun untuk pergi ke sebuah air terjun dan bertapa. Dilanjut dengan perjalanan malam untuk mengambil sebuah batu yang letaknya ada di Gunung Wilis. Mendengar perintah itu, Harun merasa tidak yakin. Mungkin dia trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya di Gunung Lawu waktu itu. Mereka berdua berangkat diantar oleh sang guru ke sebuah air terjun yang terletak di dekat Gunung Wilis. Yadi dan Harun berangkat pada sore hari dan sampai di air terjun sekitar jam 10 malam. Sampai di sana, sang guru memberikan sebuah instruksi yang harus dipatuhi. Setelah itu, sang guru meminta untuk istirahat dan menyiapkan diri masing-masing. Sekitar jam 12 malam, Yadi dan Harun pun mulai bertapa di bawah air terjun dan beberapa gangguan mistis pun mulai mereka alami. Ketika sedang bertapa, tiba-tiba Yadi mendengar ada suara raungan macan. Spontan Yadi hilang fokus dan mencari sumber suara. Ternyata suara raungan macan tersebut keluar dari mulut Harun yang sedang fokus dalam bertapanya. Melihat itu adalah suara Harun, Yadi pun lanjut bertapa dan memfokuskan pikirannya lagi. Tak lama kemudian, Yadi mendengar seperti ada suara gamelan dari atas tebing yang terdengar sangat merdu, hingga membuatnya tidak bisa fokus lagi dalam bertapa. 1 malam telah berlalu dan mereka telah selesai bertapa. Setelahnya, guru meminta kepada Yadi dan Harun untuk istirahat dan mempersiapkan diri untuk perjalanan nanti malam ke Gunung Wilis. Malam berikutnya, Yadi dan Harun akan melakukan perjalanan malam ke Gunung Wilis untuk mengambil sebuah batu. Sebelum berangkat, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus diperhatikan.
Kalian harus naik ke gunung itu dan mengambil sebuah batu yang letaknya ada di dalam sebuah gua. Dan ingat, gua itu bukan sekedar gua. Itu adalah tempat bertapanya sosok makhluk yang menyerupai monyet. Lalu Yadi berkata, apakah sosok itu tidak akan marah jika kami mengambil batu dari dalam gua itu? Tidak, asalkan kalian selalu menjaga sopan santun dan jangan lupa permisi ketika masuk dan mengambil batu tersebut, jawab sang guru. Apa saja yang harus kita hindari selama perjalanan, guru? Selama perjalanan kalian harus menjaga hawa nafsu dan sopan santun, jawab sang guru. Setelah memberikan beberapa instruksi itu, sang guru lalu memberikan sebuah pedang kepada Yadi dan lanjut berucap, pedang ini untuk bekal perjalanan kalian. Gunakan untuk melindungi diri kalian. Tapi ingat, jika kalian bertemu dengan sosok ular, jangan dibunuh, karena kalian tidak akan sanggup. Tapi kalau selain ular, kalian bisa membunuhnya jika mereka hendak menyakiti kalian. Yadi pun menerima pedang yang diberikan guru dengan hati-hati. Harun, dia sedikit merasa trauma dengan perjalanan kali ini, karena mengingat dia pernah dibawa oleh jin ke alam lain ketika melakukan perjalanan malam di Gunung Lawu. Karena cemas, Harun bilang kepada Yadi, Yad, aku merasa trauma dengan kejadian yang pernah ku alami di Gunung Lawu. Tenangkan pikiranmu, Run. Usahakan dalam hal apapun kita harus selalu bareng selama perjalanan, jawab Yadi meyakinkan Harun. Mendengar itu, Harun pun yakin dan mereka memulai perjalanannya. Di awal perjalanan tidak ada kendala apapun, hanya melihat beberapa monyet yang memang tinggal di hutan tersebut. Mereka pun tidak mengganggu. Sekitar beberapa jam berjalan, tiba-tiba Yadi dan Harun dihampiri oleh seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Wanita itu mengenakan baju khas kerajaan. Wanita itu pun berkata, aku tahu tujuan kalian datang kemari. Aku hanya menyarankan agar kalian lebih waspada setelah melewati hutan itu, kata wanita itu sambil menunjuk ke arah hutan di belakangnya. Mendengar perkataan wanita itu, Yadi menjawab, terima kasih sudah mengingatkan kami. Wanita itu hanya menjawab dengan senyuman sambil berjalan pergi ke dalam hutan hingga tak terlihat lagi. Yadi dan Harun tahu kalau ternyata wanita itu bukanlah manusia, entah itu jin atau seorang putri kerajaan. Karena kalau dilihat dari pakaiannya, dia seperti seorang putri kerajaan. Yadi dan Harun pun lanjut berjalan sambil mengingat-ingat perkataan wanita yang tadi mereka jumpai. Yat, wanita tadi siapa ya? Cantik bener. Hus, ingat apa kata guru? Kita harus tetap fokus dengan tujuan kita, jawab Yadi mengingatkan Harun. Singkat cerita, sampailah mereka di hutan yang dimaksud wanita tadi. Di hutan itu ada hawa yang sedikit berbeda dari biasanya. Tetapi Yadi dan Harun memilih untuk mengabaikannya dan istirahat di sebuah batu besar sambil minum dan merokok. Setelah rokok habis, mereka berdua tiba-tiba merasa ngantuk berat. Seperti ada sesuatu yang membuatnya tidur di batu tersebut. Akhirnya Yadi dan Harun pun tertidur di atas batu dengan posisi telentang. Tapi belum lama tertidur, tiba-tiba Yadi mendengar raungan macan di dekatnya. Awalnya dia mengira itu adalah suara Harun, karena memang sebelumnya Yadi pernah melihat Harun sedang meraung seperti macan. Yadi segera membuka mata dan ternyata itu bukanlah suara Harun, melainkan benar-benar suara macan yang berada tepat di bawah batu tempat mereka tertidur. Yadi pun langsung duduk. Ternyata di balik batu yang lainnya terdapat satu ekor macan lagi. Anehnya, dua macan itu sangat besar, seukuran kerbau. Melihat keberadaan macan itu, spontan Yadi mengeluarkan pedang yang dibekalkan gurunya untuk berjaga-jaga bila macan itu menyerangnya. Setelah pedang itu dikeluarkan,
Tiba-tiba salah satu macan melompat ke atas batu dan akan menerkam Harun yang masih tertidur. Dengan sigap, Yadi langsung menusuk perut macan itu hingga akhirnya Harun selamat dari terkaman macan. Kedua macan itu akhirnya berlari menjauh ke dalam hutan. Setelah kedua macan itu pergi, Yadi segera membangunkan Harun dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Yadi sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada Harun dengan tujuan agar Harun tidak panik. Tak lama setelahnya, mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Yang ada hanyalah semak belukar yang sangat rimbun. Terpaksa, mereka menerabas semak itu untuk membuka jalan. Di balik semak itu, tepat di depan mereka, ada goa yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat mereka berdiri. Melihat keberadaan goa itu, Yadi dan Harun sedikit lega. Mereka mengira itu adalah goa yang dimaksud oleh sang guru. Yadi dan Harun pun berjalan menuju ke goa tersebut. Di mulut goa, mereka melihat ada seseorang yang sedang bertapa. Orang itu terlihat sangat tenang dengan ciri-ciri hanya memakai celana pendek dan seluruh tubuhnya penuh dengan bulu. Orang itu berwajah hitam legam dengan bulu yang berwarna abu-abu. Yadi dan Harun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua tersebut, tapi lupa bilang permisi. Pelan-pelan mereka masuk ke dalam karena tidak ingin mengusik seorang petapa itu. Di dalam, akhirnya mereka menemukan sebuah batu yang dimaksud oleh sang guru. Yadi pun segera mengambilnya lalu membawa batu itu turun. Sebelum meninggalkan gua, Yadi dan Harun tak lupa untuk berkata, "Amit Mbah, saya hanya ingin membawa batu ini turun." Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat seekor ular raksasa sedang melintas di depan Yadi dan Harun. Tetapi ular itu aneh. Dia tidak berjalan seperti ular pada umumnya. Dia berjalan seperti ular kobra, namun lebih mirip seperti ular sanca. Melihat itu, Harun sangat panik. Dia meminta Yadi agar membunuhnya, tapi ia ingat pesan dari sang guru bahwa mereka tidak boleh membunuh ular karena kekuatannya tidak akan cukup. Akhirnya Yadi dan Harun membiarkan ular itu berjalan melintas, karena di sisi lain ular itu pun tidak mengganggu. Setelah ular itu melintas, Yadi dan Harun lanjut berjalan lagi hingga sampai di bawah sekitar sebelum subuh. Sampai bawah, Yadi memberikan batu itu kepada sang guru. Kemudian dia meminta kepada Yadi dan Harun untuk sholat subuh dan istirahat sebentar sebelum kembali ke padepokan. Ketika mereka sedang beristirahat, guru mendatangi dan bilang, "Semua yang kalian lihat di gunung tadi adalah gaib. Hanya orang-orang tertentu saja seperti kalian yang bisa melihatnya." Ternyata sosok wanita yang Yadi dan Harun temui itu adalah titisan dari putri kerajaan Mataram. Dua sosok macan yang hampir menerkam mereka adalah sosok gaib macan Jawa. Goa beserta petapa di dalamnya pun juga gaib. Petapa itu ternyata penghuni goa yang sudah ratusan tahun bertapa di goa tersebut. Sedangkan ular besar yang mereka jumpai itu adalah penghuni Gunung Wilis. Tak terasa sampailah mereka di padepokan. Yadi ingin mengembalikan pedang yang pernah diberikan oleh sang guru waktu itu. Tapi sang guru tidak ingin menerimanya, karena pedang itu sudah cocok dengan Yadi. Akhirnya pedang itu pun diwariskan kepadanya. Yadi dan Harun pun beristirahat untuk melepas penat setelah 1 hari 2 malam melakukan petualangan malam. Ketika sedang istirahat, Yadi bilang kepada Harun tentang 2 macan yang hampir menerkamnya dan tentang suara macan yang sempat keluar dari mulutnya. Mendengarnya, Harun sedikit tidak percaya karena dia tidak merasa seperti apa yang sudah Yadi katakan. Lalu Yadi memperlihatkan pedang dari sang guru yang masih berlumuran darah macan kepada Harun, hingga akhirnya ia percaya dengan kata-kata Yadi. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun Yadi dan Harun mengabdi di padepokan, akhirnya Yadi diizinkan oleh guru untuk meninggalkan padepokan dengan ilmu kejawen yang sudah ia peroleh selama ini. Sedangkan Harun, dia masih harus lebih lama lagi mengabdi di padepokan.
Di rumah, ilmu itu ya digunakan untuk menolong orang yang membutuhkan, seperti orang yang terkena santet, orang yang terkena gangguan jin, dan sebagainya. Hingga saat ini, Yadi masih sering datang ke padepokan untuk sowan dengan guru, juga sekalian menemui Harun yang masih tinggal di sana. Dan pedang pemberian dari guru itu masih dia simpan sampai sekarang, dengan kondisi yang masih berlumuran darah macan. Terima kasih Mas Yadi dan LVDS Channel. Teman-teman mungkin juga bisa mampir ke channel LVDS dan di sana masih banyak cerita horor yang bisa kalian nikmati. Terima kasih juga kepada teman-teman Ada Apa Gerangan untuk supportnya. Tuliskan saran dan kritik pada kolom komentar ya. Tuliskan juga usul kalian memperingati 100.000 subscriber channel kesayangan kalian ini. Salam untuk Mbak Kim, Mbak Chloe, Mas Riki Iswanto, Bos Kawi Rahmat, Mbak Ulfame, dan Mbak Rina Rustanti. Dan baiklah, sampai di sini dulu saya Tama menemani teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir batin. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.